Halo kawan Kumbang, selamat datang di channel Kumbang Kidal. Kali ini kita ada pembahasan tentang sejarah peradaban Islam. Spesifik kita akan membahas tentang salah satu dinasti yang fenomenal dalam perjalanan kebudayaan Islam, yaitu dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini menjadi istimewa karena dinasti ini didirikan oleh kalangan budak. Jadi bukan bangsawan, bukan dari keluarga kerajaan tentu saja atau dari suku-suku tertentu. Tapi mereka adalah budak yang kemudian mengambil alih pemerintahan pada masanya. Selain itu, dinasti Mamluk ini menjadi benteng terakhir peradaban Islam. Ketika itu salah satu dinasti terbesar dan salah satu peradaban paling megah di dunia, yaitu dinasti Abbasiyah yang punya pusat kekuasaan di Baghdad, itu dihancurkan oleh tentara pasukan Mongol yang itu membakar habis kota, melakukan pembantaian, dan perpustakaan penemuan orang-orang Islam itu habis di situ. Nah, dinasti Mamluk ini hadir menjadi benteng terakhir karena waktu itu dinasti ini tidak sempat ditaklukkan atau menang atas peperangan terhadap bangsa Mongol, sehingga sejarah Islam seperti yang kita ketahui saat ini gitu. Kalau dulu dinasti Mamluk ini juga berhasil ditaklukkan oleh bangsa Mongol kemudian di bumi hanguskan, ya mungkin sejarah Islam akan berbeda seperti apa yang kita ketahui sekarang. Nah, ketika kita bicara soal sejarah, satu hal yang harus kita pahami bahwa kita harus melepaskan diri dari sikap fanatisme terhadap golongan tertentu, terhadap aliran Islam tertentu, bahkan terhadap mazhab tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita melihat histori, melihat sejarah sebagai fakta, bukan sebagai doktrin. Karena banyak sejarah yang justru dibuat sebagai doktrin. Atau paling parahnya adalah kita terjebak pada romantisme masa lalu. Jadi banyak orang-orang belajar sejarah bukan untuk mengetahui fakta sejarah, tapi untuk bercandu pada nostalgia, pada romantisme-romantisme masa lalu. Misalkan, dulu kita adalah bangsa yang besar, dulu kita adalah penguasa dunia gitu. Dulu kita pernah punya peradaban yang megah dan segala macam. Nah, itu adalah romantisme-romantisme masa lalu. Mengagumi kebesaran pendahulu kita itu adalah bagian dari sebuah penghormatan. Tapi terjebak pada pengaguman itu kemudian tidak mau mengambil pelajaran dari sana, itu adalah sebuah kebodohan gitu. Karena sehebat apapun pendahulu kita, sehebat apapun masa lalu kita, itu tetaplah masa lalu. Yang kita hadapi saat ini adalah realita yang pahit gitu ya. Dunia Islam menghadapi tekanan di mana-mana, kemudian ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan, dan ya begitulah ya. Makanya mari kita belajar sejarah untuk mengetahui fakta sejarah dan mengadopsinya, kemudian kembali membangun peradaban. Ya, semoga bisa seperti itu. Memang pada suatu masa, dunia Islam itu pernah mengalami kemajuan yang signifikan, menjadi peradaban yang sangat maju. Waktu itu Eropa masih dalam kegelapan, dunia Islam sudah begitu maju dalam aspek pendidikan, militer, pemerintahan, rakyatnya makmur dan segala macam. Dan itu berjalan kurang lebih sekitar 6 abad lah ya. Ya, sekitar 600 tahun sebelum akhirnya kota Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Ya, setelah itu juga masih ada peradaban, tapi peradabannya tidak akan pernah sama lagi ketika Baghdad hancur gitu ya. Dalam perjalanan emas sejarah Islam, itu ada begitu banyak peperangan yang terjadi, ada begitu banyak intrik politik yang terjadi, baik di dalam tubuh dinasti-dinasti Islam, baik itu di dalam tubuh kepemimpinan kaum muslim sendiri, maupun ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing, seperti pasukan tentara salib dari orang-orang Eropa, kemudian pasukan bangsa Mongol dari Asia gitu ya. Jadi memang begitu banyak peperangan yang terjadi antara sesama umat Islam, antara Sunni dan Syiah, antara satu dinasti dengan dinasti yang lain, dan antara orang-orang Islam dan non-Islam gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa sejarah keemasan Islam ini justru diwarnai dengan begitu banyak peperangan? Apakah orang-orang Islam memang gemar berperang, atau apakah orang-orang di Timur Tengah itu memang suka kekerasan? Atau apakah mereka suka kekerasan karena mereka Islam? Tentu saja bukan karena mereka Islam, tapi ini adalah sebuah tuntutan zaman. Ini adalah sesuatu yang memang menghendaki mereka harus berperang. Jadi begini, orang-orang Arab, orang-orang di padang pasir, orang-orang Mesir,
itu jauh sebelum Islam ada, mereka memang sudah doyan berperang. Mereka sudah saling menaklukkan antara satu suku dengan suku yang lainnya, satu bani dengan bani yang lainnya. Karena di sana itu sumber daya alam sangat terbatas. Wilayah yang subur itu sangat sedikit, sumber air sangat jarang gitu ya. Jadi kalau orang mau mendapatkan sumber daya alam, maka mereka harus terafiliasi pada suku tertentu, pada bani tertentu yang kuat. Kemudian yang kuat ini akan menindas yang lemah. Dan yang lemah akan mencoba untuk mencari cara agar mereka bisa berdaya dan kemudian membalas pada orang pernah yang menindas mereka gitu ya. Dan itu akan berlanjut terus, dan ini menjadi karakter khas orang-orang di padang pasir, orang-orang di daratan yang susah sumber daya alam. Dan ini akan sangat berbeda dengan orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia, orang-orang yang tinggal di wilayah tropis. Karena di wilayah tropis ada begitu banyak sumber daya alam yang membentang sepanjang bumi Nusantara gitu ya. Di mana-mana tanahnya subur, di mana-mana ada laut, di mana-mana ada sumber air. Jadi tidak ada alasan kuat untuk saling menaklukkan. Makanya sejarah Nusantara itu memang tidak memiliki sejarah peperangan yang dahsyat. Memang ada peperangan besar beberapa, tapi itu adalah peperangan bukan untuk tujuan penaklukan, bukan untuk menjajah, tapi untuk melindungi diri ketika diserang dari pihak bangsa-bangsa asing gitu ya. Ya kita tahu ya bahwa nenek moyang kita itu punya peradaban yang sangat maju juga, terkhusus dalam bidang kemaritiman. Tapi dengan armada yang maha dahsyat itu mereka juga tidak menaklukkan wilayah-wilayah lain. Mereka tidak menjajah Cina, mereka tidak menjajah India yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Karena kenapa? Yang ngapain menjajah, yang ngapain jauh-jauh mengorbankan nyawa. Toh dengan mengelola alam Nusantara ini sudah hidup begitu makmur. Makanya itu perbedaannya. Nah, kenapa kita mengambil perbandingan seperti ini adalah agar kita memahami karakter orang-orang Arab, karakter orang-orang padang pasir, karakter orang-orang gurun itu seperti apa. Biar kita tidak memandangnya sebagai orang Nusantara. Loh, mereka tuh doyan perang ya. Mereka nggak doyan perang, tapi keadaan mengharuskan mereka untuk saling berperang. Oke, ini adalah prolog yang panjang dan kita langsung lanjut ke pembahasan dinasti Mamluk. Kalau kita ingin bicara soal dinasti Mamluk, maka kita harus memahami dinasti yang melatar belakangi atau dinasti yang mendahului terbentuknya dinasti Mamluk ini. Ada namanya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah ini adalah dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kemudian dinasti Al-Ayyubi ini dikudeta oleh orang-orang Mamluk. Kemudian lahirlah dinasti Mamluk. Tapi sebelum kita membahas dinasti Mamluk, kita juga harus mengetahui faktor lahirnya dinasti Ayyubiyah ini. Yang dimana dinasti Ayyubiyah ini dilatar belakangi oleh perseteruan Sunni dan Syiah. Dinasti orang-orang Sunni dan dinasti orang-orang Syiah. Yang kemudian menjadi intrik-intrik politik, lalu suatu waktu lahirlah dinasti Ayyubiyah. Bagaimana ceritanya? Begini. Dulu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, itu ada dua dinasti besar, dinasti Islam. Jadi waktu itu ada dua kepemimpinan, ada dua dinasti besar. Nah, jadi sebenarnya dalam kepemimpinan dunia Islam itu memang kadangkala ada dua dinasti besar, ada kadangkala 2 sampai 3 dan segala macam. Kadangkala juga cuma satu gitu ya. Karena memang di sana banyak dinasti-dinasti kecil yang kemudian melebur masuk ke dalam dinasti yang mayoritas kalau mereka tidak ingin ditaklukkan dan segala macam. Kalau mereka punya kekuatan untuk melawan, maka mereka akan membangun basisnya sendiri, membuat dinasti yang merdeka sendiri. Nah, ada dua dinasti kala itu, yaitu dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Ini adalah dinastinya orang-orang Sunni. Kemudian ada dinasti Fatimiyah yang diprakarsai oleh orang-orang Syiah Ismailiyah yang berpusat di Kairo, Mesir. Nah, kedua-duanya ini punya wilayah yang cukup lah ya, walaupun kedua-duanya memang pada masa itu sudah surut, artinya sudah mau berakhir, tapi keduanya masih punya cukup kekuatan lah, masih menjadi poros utama dunia Islam, terkhusus dinasti Abbasiyah. Nah, di antara kedua dinasti ini ada namanya negara atau wilayah namanya Syria yang sekarang jadi Suriah. Di sana ada kota Aleppo dan di sana ada penguasa namanya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki ini adalah keturunan dari dinasti Zanki dan dinasti Zanki ini melebur berafiliasi kekuasaan dengan dinasti Abbasiyah. Jadi mereka dalam cakupan wilayah Abbasiyah, tapi sebenarnya mereka juga punya garis keturunan yang berbeda. Jadi kan begitu.
penguasa-penguasa lokal yang kecil-kecil itu secara mau tidak mau mereka akan meleburkan diri kepada penguasa yang mayoritas. Kalau enggak mereka akan dihancurkan gitu ya. Maka dinasti Zangki ini melebur dalam dinasti Abbasiyah. Jadi secara hukum ini wilayahnya Abbasiyah. Tapi kepemimpinan Nuruddin Zangki ini sebagai gubernur atau sebagai amir di wilayah tersebut, dia punya cukup privilege lah, punya cukup otonom untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri seperti melakukan peperangan atau ekspansi dan segala macam, itu bisa mereka lakukan. Nah, apa korelasinya antara ketiga kekuasaan ini dan lahirnya dinasti Ayyubiyah? Nuruddin Zangki ini punya pendahulu namanya Imaduddin Zangki. Jadi ayahnya Nuruddin Zangki ini namanya Imaduddin. Imaduddin ini juga di bawah kekuasaan Abbasiyah waktu itu. Tapi mereka tidak punya hubungan yang akrab, artinya teganglah hubungan antara Imaduddin dengan penguasa Abbasiyah. Kenapa? Karena di Syria itu mayoritas adalah orang-orang Syiah. Karena wilayah Syria ini pernah suatu waktu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Kemudian suatu waktu lagi dikuasai oleh Abbasiyah. Nah, pada saat itu dikuasai oleh Abbasiyah, tapi masih menjadi basis orang-orang Syiah. Dan ya kita tahu lah ya, Sunni dan Syiah ini kan tidak pernah akur dalam sepanjang sejarah. Imaduddin Zangki ini punya hubungan yang tidak akrab dengan Abbasiyah. Tapi ketika Nuruddin Zangki menggantikan ayahnya yang tewas atau meninggal dunia, Nuruddin Zangki memandang sesuatu yang lain, bahwa simbol dunia Islam atau simbol kekuatan Islam ya Abbasiyah. Maka dia mencoba membangun hubungan yang akrab, hubungan yang lebih so sweet dibandingkan hubungan para pendahulunya dengan dinasti Abbasiyah. Waktu itu dia mulai melakukan revolusi besar-besaran, memberantas mazhab-mazhab Syiah, kemudian menggantinya dengan mazhab Sunni gitu. Membangun madrasah-madrasah, majelis-majelis, kemudian menyebarkan Sunni dan segala macam. Nah, itu menarik simpati dari penguasa Abbasiyah. Wah, ini kawan nih gitu ya. Akhirnya terjalinlah hubungan yang mesra, dan imbasnya adalah wilayah kekuasaan Nuruddin Zangki ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sampai militer. Lalu gimana ceritanya terbentuknya dinasti Ayyubiyah? Sabar, kita harus memahami perlahan-lahan biar nggak ngeblank otaknya. Jadi begini, dinasti Fatimiyah kala itu sudah mau berakhir. Di dalam tubuh dinasti Fatimiyah, dinasti orang-orang Syiah, itu terjadi begitu banyak konspirasi, penggulingan kekuasaan dan segala macam. Kala itu, khalifah tidak lagi memegang kendali kekuasaan. Khalifah hanya dijadikan simbol, kemudian yang memegang kekuasaan adalah menteri, atau dalam bahasan ini namanya wazir. Wazir ini siapa? Wazir adalah seorang menteri atau tangan kanan yang dilantik oleh siapapun khalifah yang berkuasa. Nah, para wazir ini berebut kekuasaan. Mereka akan menjadikan dirinya wazir dengan cara menggulingkan pemerintahan atau menggulingkan khilafah yang tidak sejalan dengan mereka. Jadi khilafah ini kalau nggak bisa diatur atau nggak bisa dijadikan pemimpin boneka, nggak bisa memenuhi hasrat para wazir, maka akan dibikin konspirasi hingga bisa digantikan gitu ya, digantikan oleh penguasa yang lebih lemah yang bisa dikontrol dari balik layar. Kala itu seorang khalifah terakhir dinasti Fatimiyah namanya Al-Adid yang waktu itu masih berusia 9 tahun naik tahta. Dia naik tahta untuk menggantikan sepupunya namanya Al-Faiz yang waktu itu meninggal dunia di usia 11 tahun. Nah, kebayangkan bocah terus nih yang dijadikan khalifah oleh para konspirator di tubuh Fatimiyah ini. Kemudian ketika Khalifah Al-Adid menjabat, maka dipilihlah seorang wazir namanya Syawar. Jadi kalian tahu dong siapa otak di balik ini? Ya pasti Syawar ini. Syawar ini kemudian memegang kendali pemerintahan dari balik layar. Nah, suatu waktu si Syawar ini kemudian digulingkan oleh bawahannya sendiri, yaitu salah satu letnannya sendiri yang bernama Dirgam. Kemudian Dirgam menggantikannya menjadi seorang wazir. Dan kita tahu wazir ini ya dia yang memegang kendali kekuasaan gitu ya. Dan yang menjadi khalifah waktu itu ya tetap si Al-Adid ini sebagai pemimpin boneka. Yang digantikan ya cuma wazirnya aja. Karena si Syawar ini sakit hati, maka dia menyeberang ke wilayah kekuasaan orang-orang Sunni. Dia pergi ke kekuasaannya Nuruddin Zangki untuk minta tolong. Bro Nurdin gitu ya, tolong singkirin dong si Dirgam itu biar gua naik kekuasaan lagi. Ya mungkin begitulah ya bahasa-bahasa diplomasi gaulnya. Nah, si Nuruddin Zangki ini melihat ini sebagai peluang. Ini adalah kesempatan dia untuk bisa masuk ke dalam tubuh kekuasaan Fatimiyah, tubuh kekuasaan orang-orang Syiah, dinasti orang-orang Syiah. Lama dia berpikir, ya sholat istikharah dan segala macam, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk
mengirim jenderalnya yang bernama Syirkuh. Syirkuh ini punya keponakan namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi ya masih anak bawang lah ya bahasanya. Ya belum jadi jenderal yang mengerikan lah. Tapi dikirimnya Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi bersama pasukannya ini nggak mungkin dikirim untuk tiba-tiba menyerang dinasti Fatimiyah. Maka dibuatlah sebuah alibi, sebuah alasan mengapa mereka harus mengirimkan pasukan ke Mesir, ke dinasti Fatimiyah. Maka alasannya waktu itu adalah untuk menghalau tentara-tentara salib yang mencoba menyerang Mesir. Ya waktu itu memang ada tentara salib untuk mencoba mengekspansi Mesir, tapi tujuan utamanya bukan itu. Jadi mereka berangkat ke Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi bersama pamannya dan bersama pasukannya berangkat ke Mesir, kemudian menaklukkan pasukan tentara salib dan setelah itu membunuh si Dirgam dan kemudian Syawar naik tahta kembali. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata si Syawar ini memang bangke gitu ya. Ketika dia sudah naik tahta, dia mengkhianat terhadap Nuruddin Zangki ini. Dia meminta bantuan pasukan tentara salib untuk memerangi orang-orangnya si Nuruddin Zangki. Maka dengan suatu sebab, Syirkuh bersama Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya harus angkat kaki dari Mesir. Nah, si Syawar kembali berkuasa sebagai wazir dan pasukan Nuruddin Zangki harus pulang ke kampung halamannya di Suriah. Nah, hubungan diplomasi yang dilakukan Nuruddin Zangki ini sebenarnya mendapat kecaman dari kepemimpinan dinasti Abbasiyah karena ya itu sudah melangkah terlalu jauh dengan apa yang diakibatkan juga mereka pada akhirnya dikhianati begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, suatu kesempatan datang kembali. Kekuasaan Syawar kembali goyah oleh pasukan tentara salib. Jadi tentara salib ini datang lagi untuk terus melakukan peperangan terhadap orang-orang dinasti Fatimiyah dan mereka berhasil menaklukkan kekuasaan dinasti Fatimiyah kala itu. Maka si Syawar kembali meminta tolong ke Nuruddin Zangki untuk membantunya memerangi orang-orang dari tentara salib begitu. Dan Nuruddin Zangki kembali mengirimkan si jenderalnya yang bernama Syirkuh bersama keponakannya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1168 dikirimlah pasukan Syirkuh ini ke Mesir untuk memerangi pasukan tentara salib. Dan pada tahun 1169 pasukan tentara salib berhasil ditaklukkan dan diusir dari Mesir. Lalu setelah si Syawar ini dihukum mati, siapa yang menggantikannya menjadi wazir? Yaitu adalah orangnya Nuruddin Zangki yang bernama Syirkuh tadi ini. Dia naik tahta menjadi wazir, tapi yang menjadi khalifah ya tetap si Al-Dadid ini. Orang Fatimiyah, orang Syiah yang kemudian dipasang agar orang-orang Syiah tidak sakit hati amat lah sama orang-orang Sunni, sama pasukannya Nuruddin Zangki ini. Kemudian tak lama setelah itu sang paman meninggal dunia juga. Si Syirkuh ini meninggal dunia. Terpaksa yang naik tahta menjadi wazir selanjutnya adalah keponakannya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang kelak akan menjadi panglima perang yang sangat ditakuti gitu. Tapi yang menjadi khalifahnya ya tetap Al-Dadid, orang Fatimiyah yang dipasang agar orang-orang Syiah nggak sakit hati amat sama orang-orang Sunni. Tapi tak lama setelah itu si Al-Dadid ini ternyata meninggal dunia pada tahun 1171. Ya usianya masih sangat muda lah waktu itu. Dan yang naik tahta adalah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan pertama dari dinasti Ayyubiyah. Dan waktu itu dinasti Fatimiyah, dinasti orang-orang Syiah di Mesir berakhir sudah riwayatnya. Ini baru sampai dinasti Ayyubiyah. Di seberang sana masih ada dinasti Abbasiyah. Keduanya tetap berjalan bersamaan. Ya mungkin adalah konflik-konflik kecil tapi nggak terlalu banyak pergesekan lah. Toh mereka masih saudaraan gitu ya, masih punya afiliasi kekuasaan, walaupun dinasti Ayyubiyah ya berdiri sendiri. Kemudian dinasti Ayyubiyah ini mengalami peningkatan yang signifikan, mengalami perkembangan yang begitu dahsyat di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalian bisa dengar cerita-cerita Salahuddin ini, bagaimana prestasinya dia dari sebagai seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan kota Yerusalem kala itu, dan itu adalah menjadi prestasi yang luar biasa sebagai seorang jenderal sehingga namanya beliau dianggap sebagai pahlawan yang sangat membanggakan dalam dunia Islam sampai hari ini. Tapi masalahnya suksesi kepemimpinan setelah
Al-Ayyubi ini meninggal dunia, itu tidak berjalan baik. Anak-anaknya ya rebutan kekuasaan, bagi-bagi wilayah, memecah kerajaan dan segala macam. Hingga akhirnya terjadi begitu banyak konspirasi di dalam tubuh kekhalifahan Ayyubiyah. Itu berlanjut sampai kepada cucunya dan itu membuat dinasti Ayyubiyah tidak berusia panjang. Semakin hari semakin banyak saja pemain-pemain politik dalam tubuh kekhalifahan. Muncul satu faksi namanya faksi pasukan Mamluk yang juga ikut bermain politik dalam dinasti Ayyubiyah. Siapakah pasukan Mamluk ini? Pasukan Mamluk ini sejenis Kopassus di zaman waktu itu. Dalam dinasti Ayyubiyah ada namanya pasukan Mamluk, yaitu pasukan khusus, pasukan Kopassusnya lah begitu. Lalu bagaimana ceritanya kok ada Kopassus dalam tubuh kekhalifahan? Jadi begini, pasukan Mamluk itu sudah ada sebenarnya sejak abad ke-9 dalam dinasti Abbasiyah, dinasti yang tua tadi itu. Khalifah atau pimpinan dari dinasti Abbasiyah kala itu menghendaki satu pasukan khusus yang tidak bermain politik, yang tidak terikat pada suku tertentu, tidak terikat pada bani tertentu, tidak terikat pada identitas-identitas lokal tertentu. Karena dalam tubuh kepemimpinan atau dalam tubuh kekhalifahan Abbasiyah itu kan terdiri dari bagai tentara dari suku-suku Kurdi, dari suku bangsa lain dan segala macam, dan itu sangat berpotensi untuk melakukan kudeta karena mereka terlibat politik praktis dan mereka juga loyal terhadap identitas-identitas kesukuan kebangsaan mereka sendiri. Jadi khalifah atau pemimpin waktu itu merasa agak khawatir. Nah, kemudian didatangkanlah para budak kulit putih yang diambil dari pasar-pasar budak. Budak ini berbeda dengan budak-budak konvensional yang rata-rata kita kenal berkulit hitam dan segala macam. Nah, mereka ini adalah budak berkulit putih yang katanya itu berasal dari bangsa Turki dan mereka non-muslim. Ya mungkin suatu sebab mereka ditangkap waktu kecil sudah jadi budak, kemudian diambil oleh orang-orang Abbasiyah atau pemimpin waktu itu dan mereka dikumpulkan di suatu tempat. Dibentuklah sebuah lokalisasi, sebuah barak-barak tentara dan mereka kehidupannya dipisahkan dari kehidupan orang-orang lain. Jadi di sana cuman ada orang Mamluk atau budak kulit putih ini. Di sana mereka digembleng menjadi seorang tentara, diajari berperang, diajari memanah, berkuda, dan segala jenis macam senjata sehingga mereka benar-benar sangat terampil. Jadi waktu luang mereka itu kalau gabut ya memanah. Jadi aktivitasnya adalah seluruhnya berhubungan dengan ketentaraan. Kan berbeda dengan tentara-tentara konvensional. Biasanya setelah itu kan mereka pulang ke rumah dan segala macam. Nah, si Mamluk ini enggak. Mereka tinggal di sana sampai akhirnya mereka dinyatakan lulus, kemudian dimasukkan ke dalam Islam dan dimerdekakan. Tapi setelah merdeka mereka mendapatkan tugas untuk setia terhadap khalifah, setia terhadap pemimpin, setia terhadap tuannya. Jadi mereka dapat doktrin yang kuat untuk tidak terlibat dalam politik. Nah, karena mereka pandai berperang, pandai menyelesaikan konflik dan segala macam, dan tidak terikat pada suku manapun, ketika ada konflik-konflik kesukuan di wilayah-wilayah pedalaman, maka yang dikirim adalah pasukan Mamluk. Mereka berhasil mengatasi konflik, mereka juga menjadi pasukan khusus yang menjaga sultan, menjaga khalifah, dan segala macam. Pamornya makin naik tuh dari waktu ke waktu hingga tersebar. Jadi nggak heran kalau pada akhirnya setiap tahun, setiap waktu ini jumlah Mamluk ini ditambah. Jadi jumlahnya bertambah signifikan dan nggak heran kalau tersebar sampai dalam dinasti Ayyubiyah. Karena seperti yang kita tahu dinasti Ayyubiyah ini adalah secara tidak langsung adalah bermula dari perpanjangan tangan pasukan Nuruddin Zanki. Dan Nuruddin Zanki ini punya afiliasi militer yang kuat dengan dinasti Abbasiyah. Jadi ya pasti adalah orang-orang Mamluk yang kemudian atau adalah strategi-strategi membentuk pasukan Mamluk yang mereka tiru. Tapi dalam dinasti Ayyubiyah ini, pasukan Mamluk ini mendapat posisi yang sangat istimewa pada kepemimpinan Sultan As-Salih atau Khalifah waktu itu. Jadi si As-Salih ini punya kedekatan yang luar biasa dengan pasukan Mamluk. Bahkan orang-orang Mamluk mendapatkan hak-hak istimewa dalam tubuh kekhalifahan. Dan bahkan si As-Salih ini memperistri seorang perempuan yang bernama As-Sajarah Al-Dur, yang itu dia berasal dari golongan Mamluk. Jadi makin kelihatan kan betapa mesranya si As-Salih ini dengan pasukan Mamluk. Nah, karena hubungan mesra ini maka orang-orang Mamluk atau pasukan Mamluk yang notabene-nya mereka tentara khusus mulai dah tuh berpolitik praktis dalam tubuh kekhalifahan yang kala itu banyak konspirasi. Nah,
Si As-Salih ini jatuh sakit pada suatu waktu dan istrinya kemudian mendeklarasikan diri menjadi seorang panglima militer tertinggi di Mesir dalam dinasti Ayyubiyah. Kebayang kan tuh betapa kuatnya orang Mamluk, perempuannya saja, istrinya si As-Salih ini bisa menjabat sebagai panglima tertinggi yang sebenarnya dia sudah yang mengendalikan pemerintahan dari sini. Tak lama setelah itu, suaminya ini meninggal, As-Salih ini meninggal, kemudian sebagaimana mestinya naiklah anaknya. Nah, kemudian anaknya yang bernama Al-Mu'azzam ini adalah keturunan Kurdi. Ibunya ini suku Kurdi. Jadi dia anak tiri dari si Sajarah. Jadi kan kita tahu ya, orang-orang dulu kan istrinya biasanya banyak. Yang naik ini adalah anak As-Salih yang berasal dari istri suku Kurdi. Nah, karena si Al-Mu'azzam ini lebih condong ke suku Kurdi, maka dia lebih mesra hubungannya dengan tentara-tentara yang bersuku Kurdi. Dia mulai mengikis tuh peran-peran penting yang selama ini diambil oleh pasukan-pasukan Mamluk. Si ibu tirinya yang bernama Sajarah ini khawatir dengan apa yang dilakukan oleh anak tirinya, karena itu membahayakan dirinya pribadi dan kaum Mamluk pada umumnya. Maka si Sajarah ini kemudian membuat sebuah konspirasi untuk melenyapkan si Al-Mu'azzam ini. Dia kemudian menghubungi salah satu komandan perang yang terkenal kala itu, namanya Aibak. Aibak ini adalah panglima atau komandan perang dalam pasukan Mamluk yang sangat handal waktu itu. Dia membuat konspirasi bagaimana cara menyingkirkan si Al-Mu'azzam. Kemudian si Aibak menyetujui konspirasi ini yang dilakukan oleh Sajarah. Dan Aibak menghubungi kawannya yang namanya Baibars. Baibars ini adalah komandan perang yang juga tak kalah handalnya dengan si Aibak. Jadi mereka berdua ini sama-sama hebatnya. Jadi mereka berdua adalah yang paling menonjol dalam pasukan Mamluk yang ada di tubuh Khalifahan Ayyubiyah. Karena si Baibars ini nggak paham alur politik, pokoknya dia manut-manut aja apa kata kawannya. Akhirnya selesailah kepemimpinan Al-Mu'azzam. Dia dibunuh dalam sebuah konspirasi dan kemudian si Sajarah naik menjadi sultanah atau pemimpin perempuan. Ya, sultan perempuan lah begitu. Kemudian setelah si Sajarah jadi sultanah, dia menikah dengan Aibak sebagai bagian dari kontrak konspirasi yang dia lakukan itu. Tapi tak lama setelah pernikahan itu, si Aibak kemudian membunuh si Sajarah. Jadi si Aibak kemudian membunuh si Sajarah dan Aibak mengendalikan pemerintahan. Nah, untuk meredam gejolak dari orang-orang Ayyubiyah yang pastinya marah terhadap Aibak, maka dia menunjuk seorang dari keturunan Ayyubiyah yang bernama Al-Ashraf dan menjadikannya khalifah, pemimpin boneka. Jadi yang mengendalikannya tetap si Aibak. Nah, tak lama setelah itu, si Aibak juga membunuh si Al-Ashraf ini. Kemudian dia naik tahta menjadi raja atau menjadi sultan dalam dinasti Mamluk. Si Baibars kecewa terhadap kawannya. Dia melihat Aibak kok sekarang berpolitik ya. Ternyata dia melakukan ini semua untuk merebut kekuasaan. Si Baibars kemudian keluar dari Mesir dan mengungsi ke Suriah, meninggalkan kawannya yang kini terkontaminasi dalam politik praktis perebutan kekuasaan. Tapi tak lama setelah itu, si Aibak akhirnya juga meninggal dunia. Ya, mungkin lagi-lagi nih konspirasi begitu ya. Kemudian naik tahtalah anaknya yang bernama Ali. Tapi Ali ini nggak berlama berkuasa karena dia nggak sanggup. Kemudian si Ali mengundurkan diri dan yang naik adalah wakilnya yang bernama Kutus. Kutus ini siapa? Kutus adalah junior dari Aibak dan Baibars di pasukan Mamluk. Dan kini pasukan Mamluk atau dinasti Mamluk dikuasai oleh Kutus. Saat dinasti Mamluk menghadapi gejolak politik internal yang luar biasa, di seberang sana dinasti Abbasiyah, dinasti tua kala itu yang berpusat di Baghdad, Irak, itu juga menghadapi invasi besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Waktu itu bangsa Mongol lagi naik daun lah sebagai pasukan yang tak terkalahkan, menaklukkan segala peperangan dan mengalahkan banyak pasukan dari berbagai bangsa dan negara. Abbasiyah ini menghadapi hal itu dan ini akan menjadi akhir atau menjelang detik-detik berakhirnya dinasti Abbasiyah. Waktu itu memang kebudayaan Islam itu berpusat di Baghdad, maju sekali, tapi militernya juga nggak maju-maju amat karena di dalamnya juga sudah banyak
terjadi perpecahan internal, sehingga pada akhirnya ketika menghadapi bangsa Mongol mereka tidak bisa berkutik. Akhirnya pada tahun 1258, kota Baghdad yang megah itu, pusat kebudayaan orang-orang Islam yang dibangun oleh dinasti Abbasiyah, berakhir sudah di tangan Mongol. Kota itu dibumi hanguskan oleh bangsa Mongol, hampir tak tersisa, orang-orangnya dibantai, kemudian orang-orang Abbasiyah dihabisi, yang kabur mengungsi ke dinasti-dinasti di sekitarnya juga terus saja diburu dan dihancurkan. Nah, ini menjadi akhir tragis yang mengerikan dalam sejarah peradaban Islam. Penemuan-penemuan besar hasil pemikiran peradaban orang-orang Islam kala itu hampir tak ada yang tersisa ketika Baghdad dibumi hanguskan. Kemudian satu-satunya yang menjadi tumpuan atau harapan kepemimpinan Islam kala itu adalah dinasti Mamluk, dinasti para budak yang berasal atau yang berada di Mesir. Nah, dinasti Mamluk ini akan menjadi destinasi selanjutnya pasukan Mongol. Jadi mereka akan bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk ini sebagai pilar atau sebagai benteng terakhir pertahanan orang-orang Islam kala itu. Mendengar kengerian yang disebabkan oleh tentara Mongol dan masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Mamluk, maka si Baibars yang selama ini mengungsi di Suriah itu pulang kampung. Dia pergi ke Mesir, ke Kairo, dan disambut riang gembira oleh orang-orang Mamluk, dan disambut riang gembira juga oleh rajanya yang bernama Kutus, raja dinasti Mamluk kala itu. Kemudian pada awal tahun 1260 akhirnya tentara Mongol bergerak menuju Mesir. Mereka dari Baghdad ke Suriah, kemudian dari Suriah akan menyeberang ke Mesir. Menghadapi ancaman itu, maka orang-orang Mamluk memilih si Baibars untuk menjadi salah seorang panglima perang untuk menghalau pasukan Mongol. Jadi waktu itu pasukan Mongol bergerak sekitar 20.000 pasukan, dan Kutus bersama Baibars ini dia juga bergerak dengan pasukan Mamluk yang kurang lebih jumlahnya sama. Jadi mereka akan berangkat dari Mesir kemudian menuju ke Suriah dan nanti akan bertemu dengan pasukan-pasukan Mongol di sekitar Yerusalem. Jadi orang-orang Mamluk ini berangkat dari Mesir menuju ke Suriah, dan orang-orang Mongol ini dari Suriah menuju ke Mesir, dan mereka akan bertemu di tengah-tengah di sekitar Yerusalem begitu. Kemudian akhirnya mereka bertemu juga. Kemudian terjadilah peperangan antara bangsa Mamluk dan bangsa-bangsa Mongol yang menginvasi dunia Islam. Terjadi pertempuran di Ain Jalut. Makanya pertempuran ini juga dikenal dengan pertempuran Ain Jalut yang terjadi 3 September 1260 Masehi. Pasukan Mamluk itu mencontek strategi militer pasukan bangsa Mongol. Jadi pasukan Mamluk kala itu dibagi dua. Satu bagian kecil akan maju ke depan, ngerecokin pasukan Mongol. Kemudian pasukan yang besar, pasukan utama itu disimpan di belakang, disembunyikan di lembah dari balik bukit dan segala macam. Nah, yang memimpin pasukan kecil ini untuk maju ngerecokin pasukan bangsa Mongol adalah si Baibars. Kemudian yang memimpin pasukan besar bersembunyi adalah si Kutus, sang sultan. Nah, si bangsa Mongol ini sudah percaya diri banget bisa mengalahkan bangsa Mamluk, karena dinasti Abbasiyah aja bisa mereka kalahkan. Masa Mamluk yang segitu aja nggak bisa dikalahkan. Mereka punya kepercayaan diri yang luar biasa dan akan segera menghabisi peradaban Islam, yang itu titik terakhirnya adalah di dinasti Mamluk ini. Ketika mereka diserang oleh pasukannya si Baibars, orang-orang Mongol ini lama-lama kesal karena si Baibars ini maju, menyerang, mundur lagi, maju, menyerang, mundur lagi. Kan kesal nih orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol juga sering mempraktekkan ini. Sampai akhirnya pasukan Mongol ini memutuskan untuk mengejar pasukan si Baibars. Kejar aja sekalian biar dihabisi. Toh jumlahnya tinggal dikit gitu ya. Kurang lebih mungkin gitu kali percakapan orang-orang pasukan bangsa Mongol. Kemudian mereka memutuskan untuk mengejar si Baibars ini bersama pasukannya yang kecil ini. Nah, dikejar, akhirnya berhentilah di sebuah
tempat, sebuah lembah. Dan pasukan Mongol tak menyadari kalau di sisi kanan dan di sisi kiri sudah ada pasukan Mamluk yang siap melepaskan panah. Kemudian terjadilah hujan panah yang menghujani pasukan-pasukan Mongol. Kemudian dari depan tiba-tiba muncul pasukan kavaleri berat dan ya sempat speechless lah orang-orang Mongol. Tapi pasukan Mongol ini adalah pasukan yang gak mudah dikalahkan. Mereka juga hampir memenangkan pertarungan, tapi di kubu bangsa Mongol atau di kubu pasukan Mongol ada pasukan yang bukan dari bangsa Mongol itu melakukan pengkhianatan, dan itu memberi kesempatan bangsa Mamluk atau pasukan yang dipimpin oleh Baibars bersama Kutus untuk memenangkan peperangan ini. Peperangan ini adalah perang yang benar-benar habis, bangsa Mongol atau pasukan Mongol hampir tak tersisa, dan orang-orang Mamluk juga banyak yang gugur. Alias ini perang benar-benar perang habis-habisan, tapi pada akhirnya perang ini dimenangkan oleh bangsa Mamluk. Bangsa Mongol untuk pertama kalinya dipermalukan dalam perang terbuka. Jadi pasukan Mongol ini dalam sejarah hanya mengalami 6 kekalahan dari begitu banyak perang yang mereka lakoni. Dari 6 kekalahan ini hanya 2 kekalahan di perang terbuka. Selebihnya itu yang 4 ini kalah karena terkena badai di Jepang. Di Indonesia mereka dicurangi. Ya politik licik lah gitu ya. Di Vietnam mereka nggak bisa beradaptasi dengan rawa-rawa dan segala macam. Jadi bukan karena pertarungan terbuka. Nah, pasukan Mamluk dengan pasukan Mongol ini perang yang benar-benar adil. Jumlahnya sama di ruang terbuka dan segala macam. Dan ini menghancurkan reputasi bangsa Mongol kala itu yang lagi naik daunnya gitu. Nah, dari sinilah kemudian berangsur-angsur pasukan Mongol juga tidak lagi sekuat setelah bangsa Mamluk ini mengalahkan mereka. Kemudian si Baibars bersama Kutus bersama pasukannya kembali ke Mesir. Disambut riang gembira karena tidak ada yang lebih melegakan daripada kalahnya pasukan Mongol kala itu. Peradaban Islam yang tinggal tersisa dikit masih bisa diselamatkan. Walaupun memang wajah Islam atau wajah peradaban kebudayaan Islam kala itu tidak akan lagi pernah sama ketika Abbasiyah masih berdiri. Karena dinasti Mamluk ini belum sempat gitu membuat peradaban yang sehebat peradaban yang dibangun oleh Abbasiyah. Tapi bagaimanapun pasukan Mamluk ini atau bangsa Mamluk ini, dinasti Mamluk ini punya peran penting dalam melanjutkan estafet kepemimpinan di dunia Islam. Kemudian tak sampai di situ, si Baibars ini akhirnya membunuh si Kutus pada suatu waktu. Waktu itu ada yang mengatakan bahwa si Baibars dan Kutus melakukan sebuah perburuan, kemudian di tengah perburuan si Kutus dibunuh oleh Baibars, dan kemudian Baibars menjadi sultan yang selanjutnya, menjadi khalifah yang selanjutnya. Dan di bawah kepemimpinan si Baibars, pasukan Mamluk menjadi pasukan yang sangat mengerikan di dunia. Pasukan Mamluk tidak hanya berhenti sampai mengalahkan pasukan Mongol. Mereka ekspansi kemana-mana, menaklukkan benteng manapun yang mereka sukai, menghancurkan pasukan manapun, baik itu dari dinasti Islam, dinasti non-Islam, ateis, dan segala macam. Pokoknya kalau nggak suka dan nggak mau menyerah, akan dihancurkan. Si Baibars ini kejam luar biasa sebagai seorang jenderal gitu, sebagai seorang panglima perang. Dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi lawannya, dan dia memang sangat haus darah, haus akan penaklukan. Jadi penaklukan yang dia lakukan adalah untuk memuaskan hasrat. Jadi pasukan Mamluk ini menjelma menjadi pasukan yang sangat mengerikan. Pasukan tentara salib dihabisi. Pasukan-pasukan full armor dari Eropa itu habis di hadapan pasukan Mamluk. Pasukan bangsa Mongol nggak ada apa-apanya, selesai. Pasukan-pasukan Islam yang terkenal yang namanya Hasasin juga dibantai oleh pasukannya si Mamluk ini. Bahkan suatu ketika si pasukan Mongol ini bekerja sama dengan pasukan tentara salib. Mereka bekerja sama menghadapi pasukannya si Mamluk, tapi kalah juga. Banyak benteng-benteng salib yang akhirnya dihancurkan oleh pasukan Mamluk. Jadi begitulah kengerian yang disebabkan oleh teror di Timur Tengah yang dilakukan oleh pasukan si Baibars. Jadi gak ada yang lebih mengerikan. Pasukan Salahuddin mungkin masih lewat dibandingkan pasukannya si Mamluk ini. Kapan-kapan kita akan bahas detailnya, karena yang kita bahas ini baru sebatas pengantar, karena sejarahnya memang panjang dan saling berkaitan begitu. Tapi setelah si Baibars ini meninggal dunia,
Dia digantikan oleh penerus-penerusnya dan tidak ada lagi yang sehebat dia. Dinasti Mamluk tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah ditinggalkan oleh si Baybars. Ya samalah dengan dinasti Al-Ayyubi sebelumnya kan. Kemudian terjadi banyak konspirasi dan segala macam penggulingan kekuasaan sehingga dinasti Mamluk ini melemah. Dan di sisi lain juga muncul pemain baru di dunia Islam namanya Turki Utsmani, yang kekinian ini yang sangat kita kenal, yang salah satu rajanya atau salah satu sultannya adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, kedua-duanya sama-sama Islam, tapi juga berseberangan, ya beda kepentingan lah. Suatu waktu saling serang dan segala macam, dan akhirnya dinasti Mamluk ini benar-benar selesai di tangan orang-orang Turki Utsmani. Kemudian Turki Utsmani muncul sebagai pemain utama di dunia Islam selanjutnya gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi memang ini bukan soal agama dan segala macam, tapi memang lebih kepada intrik politik di dalamnya. Jadi ya nggak usah terlalu, apaan masa Islam kayak gitu. Bukan Islamnya Pak, tapi orang-orangnya. Ini bukan agamanya, tapi orang-orang di dalamnya. Jadi jangan salahkan, masa sih dia Sultan Islam kok gitu. Nyatanya banyak kok sebenarnya raja-raja Islam zaman dulu yang hidup bermewah-mewah, tapi banyak juga raja-raja Islam yang sangat alim dan segala macam. Jadi raja-raja terdahulu itu, baik dia dari agama Islam, dari agama Kristen, dari agama Yahudi, ada yang baik, ada yang zalim, ada yang bangsat, ada yang main perempuan. Jadi mereka bukan malaikat, mereka manusia biasa. Jadi normal sebenarnya. Ya, ini sudah sangat panjang sekali. Semoga teman-teman menyimaknya sampai selesai dan semoga saya tidak membosankan. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau ada diskusi atau ada semacam kritik dan lainnya, saya sangat terbuka sekali karena apa yang saya sampaikan itu belum tentu sebuah kebenaran. Pasti ada kekeliruan di dalamnya yang teman-teman bisa luruskan di kolom komentar. Kalau ada materi yang menarik lagi dibahas, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar tentunya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan kumbang. Salam kumbang kidal, kiri jalan terus.